Baik. Ini bilang Pada pagi hari ini akan belajar mengenai macam-macam bangun ruang dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, yang Anda besarkan dulu. Ya, matematika kelas 6 semester 2, macam-macam bangun ruang dan sifat-sifatnya. Nah, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Coba siapa yang tahu, mikrofonnya dihidupkan. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Halo. Hai. Ada yang tahu Lupa ya. apa itu bangun ruang? Lupa. Yan. Kata Bangun yang tahu ya. Bangun yang menyerupai benda ruangan. Nah, ini ya pengertiannya ya. Bangun ruang. Katian. Pengertiannya, ini bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut ya. Jadi bangun ruangan itu ya, yang kalian tempati sekarang ini. Kalian ini di kamar misalkan, di dalam kamar atau di dalam ruang tamu. Nah, kenapa disebut ruang? Kenapa depannya ada nama ruang? Karena bangunan tersebut merupakan bangun ruang ya. Kalau misalkan kita gambarkan itu, di situ bangun ruang itu bagiannya itu dibatasi oleh himpunan titik-titik. Titik-titik yang membentuk sebuah garis ya. Membentuk sebuah garis pada seluruh permukaan bangun tersebut. Nah, ini bangun ruang ya. Anak soleh-soleh bisa dilihat di bukunya halaman 104 ya. Di situ. Nah, coba apa saja sih di dalam rumah kalian yang benda-benda yang berbentuk bangun ruang? Apa saja? Akuarium aku. Apa? Akuarium aku. Akuarium, ya akuarium bentuk bangun ruang. Apalagi? Soliter ikan cupang. Ayo, Kucing. kayak gitu. Tuh kucing di atas sosok bubuk. Terus apa lagi? Galon ya. Terus apa lagi? Susu. Bola. Kandang kucing. Bola. Kandang kucing. Tenda. Kandang kucing. Tenda. Ya. Terus terompet. Banyak ya yang bangun-bangun ruang yang ada di dalam rumah ya. Yang buat kalian itu buat kalian tidur itu semuanya bangun ruang. Yan, banyak Yan. Ya, ada banyak. Selanjutnya, bagian-bagian bangun ruang. Nah, coba dilihat apa saja bagian dari bangun ruang. Ada tiga nih bagiannya. Ada sisi ya. Bangun ruang itu punya sisi. Yang kedua, bangun ruang punya rusuk. Yang ketiga, dia punya titik sudut. Oke, sekarang sisi pada bangun Ada ruang. mata Apa singgan. sisinya? Sisi pada bangun ruang. Berarti kalau kalian di dalam kamar itu bentuknya apa bentuknya? Kubus. Balok apa kubus? Kubus. Ya. Kubus. Tergantung ukurannya. Ada yang bentuknya Naban, ada manggil kubus, ada juga yang bentuknya mata saring kan. balok. Nah, kalau sisinya berarti yang tembok-tembok di sisinya itu, di sampingnya itu. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah, ya. Empat Depan, sisi. sisinya semua itu ya. Sisi-sisinya semua. Kalau rusuk, berarti rusuk apa rusuk? Kalau rusuk apa rusuk? Nah, rusuk itu Garis. ya, garis yang berhimpit itu ya, rusuk. Kemudian titik sudut berarti yang ada di pojok-pojoknya itu, ya, yang ada di pojok-pojoknya titik-titik itu namanya titik sudut. Nah, sekarang kita lihat ini, selanjutnya. Anjir ada kontak Katsuki. Iya. Nah, ini dia pengertian dari sisi ya.
Apa sih sisi itu? Nah, sisi adalah, ini pada bangun ruang ya, anak soleh-soleh ya. Pada bangun ruang. Sisi itu adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang sekitarnya. Jadi dia adalah batas ya. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. Ini gambarnya, contohnya, lihat. Nah, lihat, ini ada bangun ruang apa ini? Ini bangun ruang apa? Kubus. Bangun ruang apa tuh? Kubus ya, ini bangun ruang kubus. Lihat, bangun ruang kubus ini dia punya berapa sisi? Coba di sini ada berapa sisi? Dilihat. Ada berapa sisinya? 6. Ada? 6. Pertama, sisi bawah ini ya. Yang kotak bawah ini yang A, B, C, D ini yang bawah. A, B, C, D. Nah, ini sisi bawah ya. 1. Terus sisi atas yang E, F, G, H. Sisi atas E, F, G, H ini sisi atasnya 2 ya. Kelihatan ya? Terus sisi depannya nih. Sisi depan. Nih. E ini ya, A, B, F, E ya. Garisnya nih, garisnya. Garis A, B, F, E ini. Lagi ini sisi depan ya, kelihatan ya. Terus sisi belakangnya ini. Yang belakang D, C, G, H. Ini garisnya. D, C, G, H. Ini sisi belakang ya. Terus sisi kiri ini. A, D, H, E. A, D, H, E ini sisi kiri. Kemudian sisi kanannya B, C, G, F. Nah, jadi ada 6 sisi ya pada bangun ruang ini. Kubus. Ini bentuk sisinya ini. Ini kubus ini bentuk sisinya ini bentuknya apa ini? Bentuknya apa ini anak soleh-soleh ya? Sisi kubus ini bentuknya apa? Bangun datar apa ini bentuknya? Kotak ini bentuknya bangun datar apa ini? Persegi. Persegi ya. Nah, ini ada sisi kubus itu dia bentuknya persegi. Oke, kita lanjut ke rusuk. Nah, ini ya, rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk Merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Garis pada bangun ruang ya. Jadi rusuk itu pertemuan dua sisi ya yang berupa garis pada bangun ruang. Kita lihat gambarnya ini. Nah, rusuknya ini nih, rusuk ini. Contoh ini, garis AB ini. Ini namanya rusuk ya. Ini rusuk AB. Garis AB ini namanya rusuk AB ini. Nah, ini bangun ruang apa ini? Bangun ruang apa ini? Balok. Balok. Nah, bangun ruang balok ini punya berapa rusuk dia? Coba dihitung. Ada yang tahu punya berapa rusuk dia? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ada berapa rusuknya? 1, 12. 12. 12 ya. 12. Kita hitung bersama-sama. Ayo kita hitung bersama-sama rusuknya ya. Pertama. Oh iya 12 Yan. Rusuk AB ya. Pertama rusuk AB. Kedua rusuk BC ini ya. Kedua rusuk BC. Ketiga rusuk CD ini yang masih bawah ini. CD. Keempat rusuk AD. 4 ya, yang bawah ada 4. Terus yang tegaknya ini, rusuk tegaknya ini. 5. Yang kelima rusuk AE. Yang keenam rusuk DH ini. Yang ketujuh rusuk BF. Yang ke-8 rusuk CG ini yang tegak. Yang tegak juga ada 4 rusuk ya. Tadi yang bawah ada 4 rusuk. Terus yang tegak ini rusuknya juga ada 4. Kemudian yang atas ini rusuknya juga ada 4 ya. Rusuk EF. Terus rusuk FG ini ya. Kemudian rusuk GH. Terus rusuk HE. Nah, yang bawah ada 4. Yang tegak ada 4. Yang atas juga ada 4. Jadi totalnya semuanya ada 12
rusuk ya. Ini pada bangun ruang balok ini dia ada 12 rusuk. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya dulu di kelas 5 ya, semester 2 tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana ya. Ini kita ulang kembali biar ingat. Selanjutnya itu ada titik sudut. Ini titik sudut itu apa? Titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih ya. Kalau pada bangun ruang itu titik sudut itu adalah titik dari pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Kita lihat gambarnya. Nah, lihat. Di sini ada berapa ini titik sudutnya? 8. Ada berapa? 8. Ada 8 ya. Nih, yang sudut-sudutnya nih ya, ini sudut A di sini. B, C, D, E, F, G, H. 8 ya titik sudutnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bangun ruang yang akan kita pelajari. Nah, di sini jenis-jenis bangun ruang. Ada berapa ini jenis-jenis bangun ruang? Kubus ada 7. Yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada tabung dan bola. Tetapi kita akan mempelajari ini. Kita cuma akan mempelajari prisma, limas, kerucut, tabung dan bola. 5 ya yang akan kita pelajari karena kubus dan balok sudah kita pelajari di kelas 5 ya, dulu ya. Terus yang Anda kasih tahu, kubus dan balok ini ya, kubus dan balok ini dia ini merupakan bagian dari prisma ya. Kubus dan balok ini dia merupakan bagian dari prisma. Nah, lalu kubus dan balok ini prisma segi berapa dia? Ada yang tahu? Kubus dan balok ini kan dia masuk ke segi dalam 4. tapi dia Segi 4. Segi berapa? Segi 4. Segi 4. Kubus dan balok itu dia merupakan prisma segi 4. Kenapa kok dinamakan prisma segi 4? Karena alasnya dan atapnya itu dia berbentuk segi 4. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya. Yang pertama kubus. Kita lewati karena kita sudah belajar ini kelas 5 ya. Kubus ini tadi ciri-cirinya ya. Dia punya 6 sisi, mempunyai 12 rusuk dan juga 8 titik sudut. Kalau juga hampir sama ya, seperti kubus tadi. Kita lewati juga. Nah, sekarang kita masuk ke prisma. Di buku kalian, di buku paket kalian, prisma itu ada di halaman 105. Ada di halaman 105 ya, tentang prisma ya. Nah, lihat ini prisma. Ini gambarnya prisma. Ini prisma segi berapa ini, ada yang tahu? Segitiga. Segi 4. Segi 3. Segi 3. Segi 6. Segi 3. Segi 4. Segi 3. Segi 3. Oke, yang Anda jelaskan dulu ya. Yang di gambar ini namanya prisma segitiga ya. Kenapa dia namanya prisma segitiga? Lihat, yang bagian sampingnya ini. Ini dia bentuknya sebuah segitiga ya. Bidang segitiga ini ya. Yang sampingnya ini. Ini kalau kita tegakkan, ini menjadi alas ya. Ini menjadi atapnya ya, kayak gitu. Jadi prisma itu ciri-cirinya yang pertama dia alas dan atapnya itu sama besar atau bentuknya sama. Lihat di sini. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen. Kongruen itu artinya sama besar ya. Bentuknya sama besar dan juga sejajar. Ini prisma segitiga. Prisma tegak segitiga. Kalau di buku kalian itu ada macam-macam prisma ya. Ada prisma segi 4. Prisma segi 4 tadi yaitu kubus dan balok ya. Kemudian ada prisma segitiga ini tadi yang bentuknya seperti tenda atau bentuknya seperti atap rumah itu ya. Biasanya yang atap-atap rumah itu dia bentuknya prisma.
Itu ya, yang ada di atap rumah. Terus kalau dia alasnya ini dia bentuknya segi 5, berarti dia alas sama atapnya ini dia bentuknya segi 5, berarti prisma segi 5. Kalau alasnya dia bentuknya segi 6, berarti dia prisma segi 6. Nah, jadi penamaannya itu dia mengikuti alas dan atasnya ya. Yang penting alas dan atasnya itu sama besar ya, sama besar dan sejajar. Kalau alasnya ini dia bentuknya segi 10, berarti ini namanya prisma segi 10 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, di sini ciri-cirinya atau sifat-sifat prisma. Yang pertama, rusuk prisma alas dan atasnya yang berhadapan sama dan sejajar ya. Jadi yang atasnya ini ya. Ini dia sama ini. Sama bentuknya dan sejajar. Ya, ini rusuk-rusuknya ini. Ini sama. Ini panjangnya sama, sejajar. Itu ciri-ciri yang pertama atau sifat-sifat yang pertama. Yang kedua, rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma ya. Jadi ini ya, rusuknya ini sama ini, tegak lurus ini. Sama alas dan atapnya ini. Nggak mungkin menceng atau miring ya. Jadi dia lurus. Nah, dia bentuknya lurus. Itu yang kedua ya, rusuk tegaknya. Kemudian rusuk tegak ini. Rusuk tegak mana nih? Rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Kemudian rusuk tegak prisma tersebut juga merupakan tinggi prisma. Jadi ini tadi ya, rusuk tegaknya ini merupakan tinggi prisma juga ini ya. Jadi prisma itu mempunyai tinggi. Ini dia, rusuk tegaknya ini dia juga merupakan tingginya prisma. Jadi coba dicatat semuanya. Sifat-sifatnya ya, yang Anda baca. Udah screenshot. Sifat-sifatnya ya, yang pertama, sisi alas dan ini ya. Sisi alas dan sisi atasnya ini sama ya. Sama maksudnya sama besar. Kemudian dia sisi alas dan atasnya ini juga sejajar ya, sejajar. Lalu sisi tegaknya ini dengan banyak titik sudutnya dari alasnya sama ya. Banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudutnya. Coba, ini titik sudutnya ada berapa prisma? Prisma ada berapa titik sudutnya? 6. Ada 6. Prisma tiga ini ada 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada berapa ini rusuknya? Rusuknya ada berapa rusuknya? Ada yang tahu rusuk prisma segitiga ini ada berapa rusuknya? 9. Yang ini nggak dihitung ya, yang lurus ini nggak dihitung ini. 9. Nggak usah dihitung. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 ya. Rusuknya ada 9. Oke, benar. Rusuknya ada 9 prisma ya. Jadi dia tadi titik sudutnya ada 6. Kemudian rusuknya ada 9. Kemudian sisinya ada berapa sisinya? Prisma sisinya, prisma segitiga ini. Sisinya dia ada 3. Oh, ini 1. Sampingnya ini 2. 3, 4, 3. Yang depan ini 5. 5. 4, yang belakangnya ini 5. 5. Jadi dia ada 5 ya sisinya. Jadi pada prisma segitiga itu sisinya dia ada 5, titik sudutnya dia ada 6, dan juga rusuknya ada 9. Itu ya, sudah dicatat ya, sambil dicatat. Selanjutnya, setelah prisma, ini tadi ciri-cirinya ya, nanti ini yang Anda bagikan di grup PPT-nya. Selanjutnya ada limas. Nah, coba lihat gambarnya limas. Apa bedanya tadi dengan prisma?
Bentuknya lebih mirip dengan piramida. Bentuknya lebih mirip dengan piramida. Bentuknya mirip piramida ya. Coba contohnya limas. Coba di dalam lingkungan kalian bangun yang bentuknya seperti limas apa? Selain piramida. Apa coba? Atap rumah. Ada yang bentuknya limas atap rumah? Ada ya. Ada. Apa lagi? Rumah limas. Rumah limas. Kenapa dia dinamakan rumah limas? Karena bentuknya seperti limas. Nah, yang digambar ini limas segi berapa anak soleh-soleh ya? Segi 4. Kah itu? 4. Oke, Tiga. kenapa? Segitiga. Tiga. Lihat. Ya, ya. Bawahnya gitu. 3 apa 4? Segitiga. Segitiga. Kenapa kok segitiga? Karena bentuknya seperti segitiga. Karena sisinya berbentuk segitiga. Oke ya. Ini namanya limas segi 4. Kenapa limas segi 4? Yang dilihat alasnya ya, nah soleh-soleh ya. Lihat alasnya. Alasnya segi berapa bentuknya? 4 ya. Kalau dia sisi atas tegaknya ini dia pasti bentuknya segitiga kalau limas ya. Kalau limas itu dia bentuknya segitiga karena dia di sini mempunyai apa ini? Ini apa ini yang di pucuk ini? Titik pusat. Titik Puncak. puncak ya. Karena dia mempunyai titik puncak satu di sini. Nah, maka sisi yang di samping ini dia menjadi satu kan, tergabung di satu titik ini. Makanya dia bentuknya segitiga. Kalau dia bentuknya segi 4, nggak bisa. Kalau dia bentuk segi 4 nanti dia membentuk prisma. Ini kalau dia atasnya segi 4 kan jadi balok atau kubus kan nanti. Jadi prisma lagi. Makanya bedanya itu dia limas itu atapnya itu dia ini ada titik puncaknya. Nah, kemudian untuk mengetahui dia limas segi berapa, itu dilihat alasnya ya. Nah, soleh-soleh ya, kita lihat alasnya. Kalau alasnya dia bentuknya segi 4, berarti itu limas segi 4. Kalau alasnya dia bentuknya segitiga, berarti dia limas segi 3. Kalau alasnya dia segi 5, berarti dia limas segi 5. Nah, di sini kita akan belajar tentang limas segi 4 ini. Ya, limas segi 4. Nah, limas itu pengertiannya ini merupakan bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak. Maksudnya segi banyak itu bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, sampai segi berapapun ya. Nah, itu segi banyak. Dan dari bidang alasnya tersebut dibentuk suatu sisi. Ya, ini ya, dibentuk suatu sisi segitiga. Jadi sisi samping-sampingnya ini dia pasti bentuknya segitiga untuk limas ya. Nah, yang sisi-sisi di sampingnya ini akan bertemu pada satu titik di sini ini. Ini namanya titik puncak. Halo anak soleh-soleh dengar? Halo. Halo. Surayanda. Oke, ini waktunya Zoom-nya kan cuma bisa 40 menit. Ini tinggal 3 menit lagi ya. Nanti siap-siap bentar lagi keluar. Kemudian masuk lagi ya anak soleh-soleh ya. Halo? Ini waktu 3 menit lagi nih habis ini kan cuma 40 menit kan waktunya ya. Karena kita belum selesai materinya nanti habis ini langsung masuk lagi ya. Kalau nanti tiba-tiba terkeluar, berarti waktu Zoom-nya nih habis. Nanti langsung siap-siap masuk lagi. Halo? Capeknya. Bentar lagi ya, kita selesai. Bisa dilihat, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri limas ya. Ini. Ciri-ciri limas, dia ada bidang atas berupa sebuah titik lancip ya di atas. Bidang bawahnya merupakan bangun datar ya. Kemudian bidang sisinya tegak berupa segitiga. Nah ini untuk macam-macam limas ya yang Anda sebutkan tadi. Ini ada limas segitiga,
5 segi 4. Nah, kita lihat bawahnya ini. Yang dilihat. Yang dilihat, bawahnya ini. Nah, ini segitiga. Berarti dia 5 segitiga. Yang bawahnya ini segi 4. Berarti dia 5 segi 4. Ini segi 5. Berarti dia 5 segi 5. Ini segi 6. Bawahnya ini, alasnya ini berarti dia 5 segi 6. Nah, di sini kita akan belajar sifat-sifat tentang 5 segitiga dan segi 4. Nah, untuk 5 segitiga ini, bawahnya dia bentuk segitiga ini ya. Bawahnya ini. Nah, 5 segitiga ini dia memiliki berapa Mana sisi? yang nggak kelihatan? Di screen. Ini Berapa sisi dia 5 segitiga? Tunggu yang dari cetak. posisi, ada posisi. Ya, yang bawah, terus sisi tegaknya ada 3 nih. Yang samping kanan, samping kiri, sama yang depan. Yang bawah 1, samping kanan 1, samping kiri 1, sama depan 1. Jadi 5 segitiga ada 4 sisi. Nah, kemudian rusuknya ada berapa rusuknya? 6. Rusuknya ada 6 yang udah. Ada 6 ya. 6 yang udah. Belum. 6 itu berarti yang bawah. Yang bawah ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Yang bawah ini segitiga 3. Kemudian yang ke atas 4, 5, sama yang belakang ini kan 6. 6. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 2, 3, 4. 4. Sudutnya ada 4. 4. Ini untuk gambarnya, gambar 5. Oke, ini 5 segitiga ya. Selanjutnya ada 5 segi 4. Nah, kenapa dia dinamakan 5 segi 4? Karena bawah alasnya ini dia bentuknya segi 4 ya. Ini alasnya ini bentuk segi 4 apa ini? Balok apa? Persegi. Persegi apa persegi panjang?